Sahabat-sahabat sekalian, saya oleh panitia diminta bercerita tentang adab-adab. Adab-adab, tahu adab? Tahu. Iya. Adab apa saja? Iya. Adab apa lagi? Siapa yang bilang adab benar katanya? Dan adab. Adab itu tata cara, tata krama, kaifiyat, itulah adab. Adab istinja sudah dijelaskan kemarin ya? Sudah dijelaskan? Sudah hafal? Yang baru banyak ya? Alhamdulillah. Yang baru hadir hari ini acungkan tangan. Masya Allah, ternyata lebih banyak yang baru. Yang sudah pernah hadir? Oh, yang tadi ngacung sekarang ngacung ya? Terus rame. Yang insya Allah bulan depan juga hadir. Yang insya Allah terus cinta ilmu sampai ajal tiba. Amin, amin Allah. Tempelkan di pundak teman sebelah kanan. Mas. Tahu nggak? Orang yang cinta ilmu. Itulah saya orangnya. Kanan kirinya mas. Benar apa benar? Jawab. Benar. Masya Allah. Orang yang cinta ilmu tidak akan tersinggung kalau pembahasannya ternyata beda dengan yang pernah kita lakukan. Orang yang cinta ilmu tidak akan pernah bosan. Dan dulu para sahabat yang mulia berkumpul bersama Rasulullah SAW setiap waktu, terutama kajian duha. Tadi sudah kajian duha kan? Alhamdulillah, dari jam 9 terus sampai menjelang zuhur. Yang sempat qailulah, yang tidak merasa lelah. Tapi qailulah maupun lelah, tetap siang ini kita semangat. Karena insya Allah kita akan berdiskusi tentang sesuatu yang tadi oleh Pak Saiful disampaikan. Ini adalah perkara yang sangat penting di yaumul qiyamah. Inilah yang pertama kali dihisab, yaitu tentang apa? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumul qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab yaumul qiyamah seorang hamba adalah tentang sholatnya. Sholatnya bagus, insya Allah yang lainnya ke bawah bagus. Sholatnya buruk, yang lainnya ke bawah buruk. Yang merasa sholatnya sudah bagus, ajukan tangan. Yang merasa sholatnya belum bagus, ajukan tangan. Yang suaranya kenceng, insya Allah paling bagus. Karena jujur, saya belum bagus, kita belum bagus. Mana buktinya belum bagus? Sholat kita jarang hati ini benar-benar tawajuh kepada Allah. Seringkali di saat sholat, dunia itu masih lalu lalang lewat. Betul nggak? Pernah nggak sholatnya manteng terus nggak ingat apa-apa? Baru sadar pas dibangunin. Al-Imam Bukhari. Kenal Imam Bukhari? Kenal di mana? Beliau pernah sholat. Lalu kemudian selepas sholat, beliau diketahui oleh teman-temannya, ternyata di kakinya, di betisnya, di pahanya ada 17 bekas sengatan tawon. Apakah beliau batalkan sholatnya? Meskipun beliau tetap tawajuh menghadap Allah. Kira-kira kalau kita nggak usah 17, satu aja. Terus tawon ketemu tawon, apa yang terjadi? Jangankan tawon, nyamuk aja sering mengganggu kan? Lagi sholat gini. Sholat kita lebih banyak lalainya dibanding khusyuknya. Semoga wasilah SLC Allah menuntun kita punya sholat terhebat, sholat yang paling khusyuk. Insya Allah setidaknya nanti malam kita bersama-sama qiyamul lail. Siap qiyamul lail dengan khusyuk? Tangan kanannya. Bapak. Insya Allah. Insya Allah. Qiyamul lail saya. Saya.
So. Yang sudah pernah tahu tentang bagaimana tata cara sholat, mari kita kupas ulang agar diulang-ulang, insya Allah makin kuat. Rasulullah SAW sering mengulang-ulang pembahasannya, setidaknya 3 kali diulang-ulang, kadang lebih dari 3 kali, sehingga para sahabat ingat betul apa yang disampaikan, Nabi tidak pernah lupa. Takbir. Allahu Akbar. Sholat harus melalui syarat sah. Syarat sah sholat ada berapa? Ada 5. Ada 5. Sebagian ada yang sudah hafal sebetulnya, cuma pura-pura saja. 1. Suci dari hadas. Yang kedua, suci dari. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, masuk waktu. Kok bisa hafal, Pak? Karena ada rumusnya. Apa rumusnya? Bapak ini sudah hafal. Rumusnya apa, Niklas? Masya Allah. Surat itu. Su pertama, suci dari. Yang kedua, suci dari. Yang ketiga, rat. Susu rat. Menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yang kelima, masuk waktu. Yang pertama, suci dari hadas. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima. Insya Allah bulan depan kita ketemu SLC tidak lupa lagi. 1, 5, 3, Menutup aurat. 2, 4, tutup aurat. 3, masuk waktu. 5, hadap kiblat. 4, suci dari hadap. Suci dari najis. 4, supaya hafal, karena kalau kita hafal insya Allah ditularkan ke anak cucu. Di saat kita meninggal pun anak kita tahu syarat sah sholat ada 5. Dia mengajarkan lagi ke cucu, mengajarkan lagi ke cicit, maka pahala kita jadi panjang. Amin. Insya Allah kita dikubur dapat banyak kiriman pahala dari kebaikan anak-anak kita. Makanya dikubur nanti dikabarkan banyak orang yang terkaget-kaget. Ya Allah, kok sebanyak ini? Kok sebanyak ini pahalanya? Saya kan tidak melakukan ini. Itu adalah apa yang dilakukan oleh anakmu. Wasilahnya kamu pernah mengajarkannya kepada dia. Itu adalah istighfar dari anak-anakmu. Mohonkan ampun agar kamu diampuni dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata anak adalah aset yang paling berharga. Punya anak? Aset yang paling berharga. Jangan sampai anak kita toleh, tapi harus soleh. Toleh, durhaka, membangkang. Soleh, baik, tunduk, patuh sesuai agama. Mau anak soleh? Mau anak solihah? Ajukan tangan yang mau anak solihah. Semuanya. Mau tahu caranya pengen punya anak solihah? Gampang, nikah saja dengan Bu Solihah. 2 tahun kemudian punya anak, ditanya anak siapa? Anak solehah. Anak solihah kan? Sholat, syarat sahnya 1 harus. Misalnya kita ada hajat, mau mengeluarkan BAK, buang air. Di mana kita mengeluarkannya? Iya, di kamar mandi, di kamar kecil. Berangkatlah kita ke sana. Disunnahkan kita baca
Doa sebelum masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ternyata di WC banyak setan laki-laki dan setan perempuan. Siapa yang senang kalau di WC berlama-lama? Kalau nggak bawa ini. Buka WA-nya dari siapa? Jangan sampai ketahuan si mama. Bahaya. Makanya auzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Setan laki-laki, setan perempuan ada di sana. Maka jangan lama-lama kalau kita di dalam kamar mandi. Dan kamar mandi itu luar biasa. Kamar mandi itu adalah kamar ajaib. Kamar ajaib. Banyak orang berubah wajahnya gara-gara kamar mandi. Mau tahu orang yang paling sering melihat orang lain bahagia, siapakah dia? Penunggu WC umum. Dia paling bahagia karena melihat orang lain berubah jadi bahagia. Karena kamar mandi adalah kotak ajaib. Coba bayangkan orang masuk kamar mandi itu dalam keadaan tegang, pas keluar kira-kira yang paling menegangkan sebelum masuk atau ketika di dalam? Ketika di dalam atau sebelum masuk? Ketika di dalam. Karena ketika di dalam itu perjuangannya luar biasa. Ada yang mengeluarkan tenaga ekstra. Ada yang mengelas. Sejak nggak selesai karena main ceret belum berhenti. Itu di dalam kamar mandi. Kalau sebelum kamar mandi itu tergantung daya dorong. Kalau daya dorongnya 20% biasanya nggak terlalu masalah. Jadi pas dia lihat, mas ada yang kosong kamar mandi, ada semuanya penuh. Oh, emang ada apa? Enggak apa. Karena baru 20. Tapi kalau 90%, nah itu mas ada yang kosong nggak? Ada. Langsung tanpa dia banyak basa-basi masuk kamar mandi. Kebetulan di dalamnya ada orang tapi nggak dikunci. Karena sudah nggak kuat, langsung dia minta boncengan. Dan pulang dari kamar kecil, dari kamar mandi, yang tadinya merah muka jadi cerah. Alhamdulillah. Yang tadinya pas keluar kamar mandi, alhamdulillah. Ada apa pas? Enggak. Sudah selesai masalah. Seperti itulah Islam mengajarkan tidak boleh sembarangan kita buang air kecil ataupun buang air besar. Satu saat Nabi lewat di sebuah kuburan. Para sahabat mendengar kata-kata Nabi. Kalau aku minta kepada Allah, niscaya kalian akan dibuka dan bisa mendengar bagaimana ahli kubur ini disiksa. Untung saja kalian tidak mendengar apa yang terjadi dalam kubur ini. Memangnya kenapa ya Rasulullah? Orang ini disiksa bukan karena dosa besar. Orang ini disiksa bukan karena perkara besar, tapi orang ini disiksa karena dia tidak bersih-bersih setelah buang air kecil. Berarti istinja, bersih-bersih itu sangat penting. Jika tidak, maka siksa dalam kubur sudah menanti kita. Pernah lihat nggak? Turun dari mobil, nggak cari WC, tapi langsung cari pohon. Setelah cari pohon, kira-kira dicuci nggak? Enggak, cuma disentil doang. Jangan dibayangkan. Kok jadi gilu? Jangan dibayangkan. Cuci nggak dengan cara itu? Tidak, tak boleh di sembarang tempat. Maka harus ke kamar. Sekali lagi, untuk istinja tempatnya di mana? Di WC. Setelah tadi kita baca doa di luar, kemudian saya sarankan buka dulu pintunya. Jangan langsung masuk. Buka pintunya baru kemudian masuk. Setelah masuk baru kemudian buka celana dulu. Setelah buka celana baru jongkok atau duduk. Setelah jongkok duduk baru kemudian lakukan apa yang mesti dilakukan.
Setelah itu sucikan. Nah, ini yang kita bahas, mensucikannya. Sudah tahu cara mensucikannya? Untuk yang di depan, cara mensucikannya harus sampai bersih dan tidak ada sisa. Karena kalau ada sisa lalu kita sholat, keluar di saat kita sholat, batallah sholat kita seketika. Batal sholatnya, batal wudunya. Harus dicuci ulang, harus wudu ulang, baru kemudian sholat ulang. Maka harus dibersihkan semua najisnya. Cara membersihkannya setidaknya ada 4 cara. Pertama, dengan cara diurut sampai bersih. Diurut belum selesai, tanahnu dengan berdehem. Gak usah pakai variasi. Biasanya deh, jangan mencurigakan. Masih belum juga, berdiri jongkok. Jongkok, berdiri jongkok 3 kali aja. Insya Allah tertekan keluar. Biasanya ada lagi yang keluar, bersih itu. Kalau masih belum bersih, maka pilihan yang keempat, didorong dari bagian belakang. Belakangnya tahu? Iya. Jadi mohon maaf, misalnya ini. Yang bilang persis nanti akan terasa sesuatu ketika disentuh hati-hati ya. Nah, bukan dari sininya saja, tapi dari belakang, dari sini. Ya, dari pangkalnya dari belakang. Telurnya. Terima kasih Pak yang sudah menyebut telur. Dari sini biasanya ada tuh, tarik ke depan. Kalau misalnya kesat pakai air dulu, itu dia keluar. Kalau sudah keluar, biasanya bersih. Lalu cuci sampai benar-benar suci dan kita siap-siap untuk melakukan wudu kemudian sholat. Itu BAK. Kalau BAB harus bersih minimal 3 hal. 1, warnanya. Yang kedua, baunya. Yang ketiga, rasanya. Yang pertama warna. Yang dari belakang tuh warnanya harus sudah bersih. Kalau pas dilihat, kayaknya orang-orang itu nah, berarti belum suci. Terus bersihan lagi. Oh ternyata sudah suci. Yang kedua, yaitu apanya? Baunya. Dan harus dilakukan Pak, harus dilakukan. Karena kalau tidak kita nggak tahu ini sudah suci atau belum. Jadi 1, warnanya. 2, baunya. Yang ketiga, ini yang saya nggak tega nih. Apanya? Rasanya. Saya belum pernah coba, kalau Bapak mau boleh silakan. Biasanya dengan hilang warna dan hilang bau itu sudah terwakili. Kalau sudah suci seperti itu, sudah selesai. Berarti istinja dari hadas kecil selesai. Maaf, dari najis BAK dan BAB selesai. Kalau itu sudah selesai, secepatnya kita lakukan pakai celana dulu. Pakai celana dulu. Baru kemudian keluar dulu. Baru kemudian buka keran dan wudu. Boleh nggak kita wudunya di dalam kamar kecil? Boleh nggak? Boleh, tapi makruh. Ya. Kalau memang ada tempat terpisah untuk wudu, dah keluar aja. Kalau tidak ada, baru ada darurat kita bisa di dalam. Wudunya menghilangkan hadas kecil. Wudu itu harus pas, harus benar, harus sesuai fikih. Ada 6 fardu wudu menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, basuh muka. Yang ketiga, basuh tangan. Yang keempat, basuh mengusap rambut kepala. Ada yang nanya, kalau nggak ada rambutnya, ya urus sendiri aja. Berarti kalau nggak ada rambutnya, di tempat yang biasanya ada rambut, disitulah yang kita usap. Jangan berarti, tuh saya kan nggak ada rambutnya, ya udah di sini aja. Nggak bisa, tetap harus di atas. Karena sya'rir roksi, rambut kepala. Yang keempat, yang kelima apa? Yang kelima basuh kaki. Yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Alhamdulillah. Kumur-kumur sunnah. Lakukan supaya dapat pahala. Istighfar sunnah. Istighfar sunnah. Mengocok lagi tangan supaya bersih. Iya, itu di awal lakukan itu. Tapi yang masuk fardunya satu niat, yang kedua basuh muka. Dan niat itu dibaca ketika basuh muka. Pas naik air ke muka kita baca niat. Harus bareng? Harus bareng atau tidak? Harus bareng, tapi mastatoktum semampu kita. Gak usah bareng-bareng banget, semampu kita aja. Karena kalau diharuskan bareng banget, kalau gak bareng gak sah, ini masalah biasanya. Aduh, gak bareng. Allah gak bareng. Orang udah selesai salam, sholat, ya masih wudhu. Gak usah corona seperti ini. Ya, mastatoktum, ternyata gak bareng ya apa-apalah, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya, yang penting baca niat di saat kita basuh muka dengan air wudhu. Sampai mana batasnya di atas? Rambut. Nah, batas rambut. Kalau ada sulah harus dibasuh sulahnya di sini. Nah, di sampingnya sampai mana? Nah, sampai pentil telinga. Ya, kalau sampai sini pentilnya nggak kebasuh berarti belum sampai itu. Berarti harus sampai ke sini supaya sempurna basuh mukanya. Bawahnya harus sampai mana? Bawah dagu, bukan depan dagu, tapi bawahnya. Nih. Jadi nggak cukup ini, tapi harus sampai ke bawah. Yang ada jenggotnya harus dibasuh jenggotnya. Makanya Ustaz Yasin pasti gini, karena harus dibasuh jenggotnya. Meskipun tidak harus ke dalam-dalamnya. Kecuali seperti saya, karena ke dalamnya udah langsung. Karena ini namanya jenggot rukun Islam. Cuma 5 lembar saja. Gak apa-apa, harus selesai. Kalau nggak sampai ke bawah, berarti belum memenuhi syarat basuh muka dengan benar. Lalu basuh apa? Tangan. Sampai mana? Sikut. Boleh dilebihin? Boleh dikurangin? Kalau dikurangin secara fikih jadi nggak sah. Maka harus sampai sikut, lebihin? Boleh. Dan saudaraku, nanti apa yang kita basuh dengan wudhu setiap kali wudhu di dunia, itulah yang akan bercahaya di yaumul qiyamah. Nurum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka, orang-orang yang akan masuk surga, ahli sholat, itu bersinar dari depan mereka, dari belakang mereka, bercahaya. Ya Allah, itulah jamaah rombongan Rasulullah SAW yang menuju surga. Semoga Allah takdirkan kita ada di jamaah Rasulullah. Mau ke surga? Tangan-tangannya. Bapak-bapak, saya harus ke surga. Jika ke neraka, saya tidak bakal keluar. Saya sungguh-sungguh ingin segera ke surga. Tangan kirinya Pak. Selamat jalan Pak ya. Sampai tangan, lalu kemudian mengusap rambut. Iya, rambut kepala. Rambut yang ada di area kepala. Berarti di sini boleh nggak? Boleh. Berapa kali? Yang wajibnya 1 kali, tapi sunnahnya takhir 3 kali. Sama semua juga hanya 1 kali wajibnya, cuma sunnahnya takhir 3 kali. Kemudian boleh nggak di sini? Boleh. Di sini boleh. Kalau rambutnya panjang di ujungnya boleh nggak? Boleh. Karena sya'ri rosi, sya'ri rambut yang ada di area kepala. Kalau sudah keluar dari sini, itu bukan masuk hitungan. Istri kita rambutnya panjang, usap rambutnya jangan di ujung, tapi yang ada di sini. Bisa dipahami? Ya, itu makna dari sya'ri rosi. Usap saja. Berapa helai yang harus basah? Minimal 3. Jadi kalau misalnya, saya pengen 1 aja, nggak sah. Lagi pula susah ngitungnya 1 gimana? Ya pastilah tersentuh dengan air minimal 3 helai, dan itu sudah sah mengusap rambut kepala. Yang kelima, kaki diusap dibasuh. Dibasuh sampai mana? Mata kaki. Kalau kurang dari mata kaki, nggak sah. Dilebihin boleh? Boleh. Terus menyela-nyela antara jari kaki itu apa namanya? Sunnah hukumnya, tidak termasuk fardu. Baik, kita ulang. Fardu wudu yang pertama 5,
3, 6. Ini kalau dari depan kelihatannya kasihan Bang. Biar loading dulu. Ya Allah. 1, 5, 2, 6. Tangan 2 emang sih dulu. Maksudnya waktu wudhu tangan itu nomor 4. Basuh atau gosok? Karena kalau basuh harus diguyur. Boleh nggak apa-apa, tapi dengan diusap pun cukup. Ya. Terus tertib nomor berapa? Baik, itu wudhu harus sah, harus sempurna. Kemudian setelah itu baru kita kerjakan sholat. Kalau masih ada hadas besar, harus selesaikan dulu hadas besarnya. Dengan cara apa? Mandi. Namanya mandi junub atau mandi jinabah. Mandinya sama seperti biasa, tapi harus seluruhnya takmimul ma'i ila jami'il badani. Menyurambahi, apa sih menyurambahi itu? Membasahi semua bagian luar tubuh kita, bukan bagian dalam, bagian luar tubuh kita. Mazhara minhu. Artinya apa? Kalau dalamnya nggak usah, dan itu masyarakat itu jadi repot kalau harus dalamnya dibersihkan. Iya. Karena ada sebagian, maaf ya, beberapa ustadz di kampung, sebagian sih nggak semua, katanya maaf, di bagian belakang itu harus dicucuk. Saya ngebayanginnya aja udah ngeri. Padahal nggak harus gitu, nggak ada di Fathul Mu'in, di Fathul Qorib itu nggak ada. Mazhar minhu. Kalau ikhtiaton nggak usah sampai segitunya, cukup dioles-oles aja. Kok jadi ngeliatin? Hanya luarnya saja. Ini pun hanya luarnya saja. Makanya Nabi mengajarkan kalau ketika kita mandi junub, membasahi telinga bukan harus begini, bukan. Ini berlebihan. Iya, apalagi seember hati-hati. Cukup air secanggem, apa secanggem kan? Secanggem telapak tangan dan gini. Nah, udah cukup. Ya, ini sudah cukup. Seperti ini. Kemudian kumur-kumur itu sunnah. Kemudian istinsak itu juga sunnah, tidak wajib. Jadi nggak usah berlebihan. Sehingga ternyata ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Dan karena mudah kita betah dalam agama ini, kita tidak merasa diberatkan oleh agama. SLC Iman kuat, ekonomi dasar. Iman kuat, ekonomi dasar. Iman kuat, ekonomi dasar. Baik, beres hadas kecil, beres hadas besar, beres dibersihkan najisnya. Nah, sekarang sedikit tentang najis. Najis itu yang harus suci bukan hanya dalam badan, tapi juga pakaian. Kalau pakaian masih ada najis, hati-hati. Dihitungnya oleh fikih itu tidak sah sholatnya. Najis itu apa saja sih? Ada mughalladhah, ada mukhaffafah, ada mutawassithah. Yang kemungkinan ke bawah dalam sholat najis apa saja? Bentuknya, bukan jenisnya. Kira-kira, misalnya ada darah najis nggak? Jadi bersihkan dulu darah. Ada bangkai najis nggak? Najis. Keluarkan dulu bangkai. Tapi kan Ustaz gak mungkin saya bawa bangkai ayam. Enggak, bukan bangkai ayam itu. Bangkai itu nih, bagian tubuh binatang yang dia masih hidup tapi sudah terkelupas. Maka yang terkelupas itu bagian dari mitah. Mitah itu bangkai. Contoh, ada bulu ayam. Ayamnya sudah hidup, kita cabut bulu. Ayamnya nggak apa-apa, tapi si bulunya ini jadi bangkai. Dan kalau ke bawah sholat, najis. Jadi supaya suci bagaimana? Harus dipotong dulu ayamnya. Kalau sudah dipotong secara benar, maka bulunya kita ambil, tidak najis. Misalnya, dulu itu biasanya kakek-kakek kita kalau goreng kuping pakai apa? Halaman kayaknya. Nah, bulu ayamnya harus ayam yang sudah dipotong dengan syariat, sesuai syariat. Kalau ayam masih hidup, diam sini ya. Itu melukai. Ayamnya masih hidup, ini sudah dicabut bangkai. Ketika di sini jadi najis. Lalu ke bawah sholat jadi najis. Contoh yang kecil. Misalnya cicak.
cicaknya masih hidup, tapi putus apanya? Buntutnya, ekornya putus. Lalu kita sakuin, nggak ada kerjaan gitu. Kita sholat itu nggak sah karena membawa bangkai najis. Bisa dipahami? Makanya di masjid ini harus bersih seperti saat ini, masya Allah, karpetnya bersih, tidak ada potongan-potongan binatang yang tergolong bangkai. Contoh kecil lagi, lebih kecil lagi, bulu kucing. Bulu kucing, kucingnya masih hidup. Masih. Supaya suci jadi harus gimana? Tes jam. Tidak ada syariat yang menyembelih kucing. Iya. Jadi kalau bulu kucing nempel di baju kita, ke bawah sholat, kalau itu banyak, ya, dan kita tahu, maka tidak sah. Maka supaya benar-benar bersih, perhatikan baju kita, perhatikan sajadah kita. Jangan sampai ada mitah atau maitatah, sama. Jangan sampai ada bangkai dari anggota tubuh binatang yang masih hidup. Contoh, sapi masih hidup, kita potong ekornya, si ekor itu bangkai. Jangan sampai ini ekor sapi jimat nih, lalu dipakai sabuk. Sapinya masih hidup, itu bangkai. Supaya suci, jangan dipotong. Ketika dia masih hidup, harus diapa? Sembelih. Maka itu jadi suci. SLC. Iman kuat, ekonomi dasar. SLC. Iman kuat, ekonomi dasar. SLC. Iman kuat, ekonomi dasar. Tai cecak. Suci apa najis? Ya, lagi sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu. Coba. Ternyata tai cicaknya kering. Apa yang kita lakukan? Ternyata itu tai cicak yang sudah dari 2 tahun yang lalu. Kau tahu ngarang aja apa? Kalau kering nggak membuat tangan kita terbawa najis. Tetap lanjutkan sholat. Tapi kalau basah becek lagi, itu pasti yang baru dan nempel dan najis. Apa yang dilakukan? Ya udah batal sholatnya. Keluar cuci. Wudunya batal nggak? Enggak. Tai cicak nggak membatalkan wudu, hanya membatalkan sholatnya karena membawa najis. Cuci, balik lagi, masuk lagi, ikut lagi berjamaah. Baik. Nyamuk, darah nyamuk. Sebetulnya darah nyamuk itu darah siapa sih? Darah kita atau darah teman kita? Sama, najis. Darah nyamuk sama najis. Maka harus hati-hati. Lagi sholat, sok. Nah, najis dong, jadi batal sholatnya. Apa yang harus dilakukan kalau ada nyamuk? Diusir saja. Cara ngusirnya? Mohon dengan sangat nyamuk silakan pergi. Bisa ditiup, bisa digerakin, dan seperti itu. Jangan sampai ketika dipukul najis malah jadi batal sholatnya. Pipis siapa? Pipis ada uangnya. Oh gitu ya. Saya belum pernah tahu ada uang pipis. Ada. Gak apa-apa, kalau itu termasuk yang masyarakat. Kalau pipisnya yang menciprat, nah itu termasuk najis yang kalau sampai ke baju kita jadi najis, ke sarung kita jadi najis. Kalau uapnya itu gak dihitung. Masa? Iya. Uapnya enggak. Ya. Tapi kalau sampai menyentuh atau terkena ke baju, itu najis. Baik. Kita lanjutkan. Tadi syarat sah sholat. 1. Syarat sah sholat bukan dia. Syarat sah sholat. Bukti dari 2. Bukti dari 3.
Tiga. Rak, susurat, rak, bentuk. Empat. Ki menghadap kiblat. Yang kelima, masuk. Sekarang rukun sholat satu. Baru masuk, Mas. Yang pertama rukun sholat adalah niat. Yang kedua, Takbiratul ihram. Yang kedua, takbiratul. Jadi kalau sholat begini misalnya nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung ke Fatihah, enggak takbiratul ihram, enggak niat, sana sholatnya. Takbiratul ihram itu bagaimana ucapannya? Allahu Akbar. Yang diwajibkan itu mengucapkan Allahu Akbar. Mengangkat tangannya sunnah. Jadi 4 tempat sunnah mengangkat tangan dalam sholat. 1, ketika takbiratul ihram. Takbirnya wajib, Allahu Akbarnya disebutkan itu wajib, tapi angkat tangannya sunnah. Yang kedua, ketika mau ruku. Yang ketiga, ketika mau i'tidal. Yang keempat, bangun dari tahiyat awal. Saya tahiyat awal nih, rakaat kedua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ini sunnah angkat tangan. Boleh tanpa angkat tangan? Boleh. Tapi dengan angkat tangan jadi punya pahala karena itu sunnah. Jadi 4 tempat sunnah mengangkat tangan. 1, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, mau ruku. Jadi mau ruku itu jangan malas-malasan. Imam beres, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada apa susahnya, angkat aja dulu, dapat pahala. Allahu Akbar. Tuh, yang kedua, yang ketiga, saat mau i'tidal, dan yang keempat, saat mau berdiri, saat berdiri dari tahiyat awal. Termasuk tahiyat awal yang terjadi karena kita sholat berjamaah. Contoh, sholat subuh. Sholat subuh kita masbuk. Imam sudah 1 rakaat, kita baru datang. Berarti pas kita rakaat pertama, imam tahiyat akhir. Imam duduk, kita ikut duduk nggak? Ikut duduk, maka ketika kita berdiri, nah angkat tangannya sunnah. Allahu Akbar. Tapi kalau bukan tahiyat awal, tidak disunnahkan. Jadi misalnya nih, rakaat pertama, sholat zuhur rakaat pertama. Setelah dari sujud, Allahu Akbar, julusul istirahat dulu. Duduk istirahat sebentar dari sujud. Allahu Akbar. Karena rakaat pertama menuju kedua tidak disunnahkan angkat tangan. Tapi kalau rakaat kedua ada tahiyat awal, menuju rakaat ketiga disunnahkan angkat. Baik, jadi rukun sholat yang pertama adalah niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, baca Fatihah. Siapapun wajib baca Fatihah. Jika tidak sah sholatnya. La sholata liman la fatihatalah. Tidak sah sholat orang yang tidak baca Fatihah. Fatihahnya makanya harus benar-benar dipelajari, harus pas sesuai dengan kaidahnya. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Betul atau salah? Salahnya di mana? Namanya kepanjangan. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Atau gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang salah nggak? Apa salahnya? Ada kol-kolah di mim. Padahal kol-kolah itu hanya berapa? Baju di toko. Ba, jim, dal, to, oh. Mim kol-kolah enggak? Enggak. Maka jangan rohma, jangan rohma. Seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan gini. Alhamdulillah. Pernah dengar ada yang baca seperti itu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Tidak ada pokok dalam Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa sih ada pokok? Nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Ada yang salah nggak? Mana yang salahnya? Ha dibaca ha. Harusnya ihdina, ini bacanya ihdina. Itu bahkan bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena mengubah arti. Kalau pakai H besar, ihdina, tunjuki kami ya Allah, bimbing kami ya Allah ke jalan yang lurus. Itu terjemahan yang benar dengan H. Tapi kalau dengan H, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah jadikan kami kepiting yang lurus. Jauh sekali artinya. Maka bisa membatalkan sholat. Tapi kalau yang khofi, insya Allah tidak membatalkan, tapi mengurangi pahala. Yang jali membatalkan sholat. Baca Fatihah, makanya harus dipelajari. Siapa yang mau belajar baca Al-Fatihah? Tangan kanannya tempelkan. Bapak. Belajar Fatihah, yuk. Belajar dulu. Biar sholatnya diterima Allah. Biar sholatnya diterima Allah. Kirinya Pak. Pak. Kalau Bapak mau belajar, panggil saya ya. Panggil saya ya. Maksudnya ajak belajar. Biar nggak sendiri ya. SLC. Iman kuat, ekonomi dahsyat. Alhamdulillah makan siang sudah siap. Terima kasih Ustaz Saiful. Kalau sudah makan siang, kita masuk lagi. Setuju nggak? Berapa menit? 30. Berarti ada waktu tuh setelah makan masih bisa yang lain-lain. 30 menit kemudian sekarang jam 1:30. Berarti jam 2. Siap jam 2? Siap. Tangan kanannya. Bapak. Janji. Jam 2. Masuk lagi ke masjid. Kalau nggak masuk, ambil HP saya. Janji. Sebentar kita tutup dulu, nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.